Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, melaporkan mingguan update penanggulangan melawan COVID-19. Per 12 Mei, positif Jawa Barat ada 1.545, tapi berita baiknya berkat kerja keras dari para dokter yang sembuh di Jawa Barat, sekarang rasionya 2 kali lipat dari yang meninggal dunia. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih untuk para dokter dan tenaga kesehatan yang sudah bekerja luar biasa. Berikutnya, dari urutan kasus, semangat, Depok masih urutan pertama, kemudian Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Kepada yang ada di 5 wilayah, mari terus disiplin, dan saya ucapkan terima kasih mereka yang sudah taat. Kita sudah mulai melakukan pengendalian kasus. Nah, apa buktinya? Menurut data ini yang ada di samping saya, dari tanggal 7 sampai 21 April, yaitu 2 minggu pertama, kasus rata-rata ada 40 kasus harian. Naik turun, tapi ada di tengah-tengahnya 40 kasus. Kemudian di 2 minggu akhir April itu turun ke 28 kasus, dan sekarang di minggu Mei ini turun lagi ke 24 kasus. Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang sudah taat dan hasilnya terbukti. Jauhi kerumunan, tidak mudik, tren menjadi turun. Nah, ini juga kecepatan virus menginfeksi juga sudah turun dari 3, indeksnya 3, reproduksi COVID atau RT. 3 itu kalau artinya satu orang positif menulari 3 orang dalam satu hari, itu indeksnya 3. Indeks 3 terjadi di 20 Maret. Di 12 Mei indeks kita se-Jawa Barat sekarang sudah turun menjadi 0,86. Artinya satu orang positif menginfeksi 5 orang dalam 4,5 hari. Dari 3 ke 0,86 ini sangat baik penurunannya. Terima kasih kepada warga yang tidak mudik dan taat pada aturan. Kemudian hasil evaluasi PSBB terdapat 37% yang terindikasi harus diwaspadai, dan ada 63% wilayah Jawa Barat yang aman terkendali. Kepada Anda yang ada di 37%, saya doakan semangat terus menjaga jarak dan lain sebagainya supaya 37% bisa bergabung dengan 63% yang aman terkendali. Kita juga sudah melihat banyak pasien-pasien sekarang mengalami penurunan setelah seminggu di PSBB Bandung Raya dan cenderung stabil. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi para dokter tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras. Kemudian ada fenomena yang harus diwaspadai, ada penambahan kasus orang-orang tanpa gejala, terlihat sehat, dites suhu dia normal-normal aja. Nah, ini himbauannya taatlah kepada Anda semua untuk tidak mudik, karena OTG rata-rata juga datang dari pemudik. Kemudian kesembuhan kita naik 2 kali lipat, yang meninggal juga turun 7 dan sekarang menjadi 4 orang per hari. Jadi beban dari penggali kubur sekarang sudah lebih menurun dibanding sebelumnya. Kemudian kalau diperbandingkan terhadap jumlah penduduk, 1.500-an di Jawa Barat ini hanya 30,3 rasionya, sehingga kita dari urutan rasio terhadap jumlah penduduk ada di ranking 19 dibandingkan dari seluruh penduduk Indonesia yang ada di provinsi-provinsi. Jadi urutan 19 ini mengindikasikan terhadap populasi yang 50 juta, Jawa Barat kasus masih dalam kendali yang kecil. Kemudian juga kita melakukan tes masif, ada 105 ribuan di RDT tes darah dan sekitar 8 ribuan di tes PCR, sudah ada di mana-mana, dan dilakukan pengetesan ini sekarang masif di saat PSBB. Ada 15.500 target minggu ini untuk tes kepada tenaga kesehatan, pemuka agama, para ODP, PDP, pedagang pasar, pendaftar di Pikobar, pelaku perjalanan yang mudik dari luar negeri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para petugas, para relawan, tenaga-tenaga laboratorium kesehatan yang sudah bekerja keras melakukan kesehatan ini di lapangan. Juga di daerah-daerah baru ada Kuningan, Karawang, Ciamis, Cianjur, Sumedang, dan Sukabumi sedang kita waspadai karena ada peningkatan kasus gara-gara pemudik, kira-kira begitu. Kemudian di pintu-pintu
masuk atau kedatangan seperti di terminal, di stasiun 1.545 tes ternyata menghasilkan 16 kasus positif. Jadi kepada Anda yang warawiri dengan kendaraan umum, ada 1% punya potensi yang harus diwaspadai terkena positif COVID. Kemudian juga traffic sudah turun dari 100% sebelum PSBB, sekarang sudah turun menjadi 30%, bahkan sempat 20%. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang tidak bepergian, menyimpan mobilnya di rumah kalau tidak perlu berangkat kemana-mana, sehingga bisa menjaga kualitas pergerakan hanya di 30%. Dan juga dalam pengetesan ini ada sekitar 9 laboratorium yang bisa meningkatkan pengetesan tes PCR dari 140 menjadi 2.100-an sampel per hari, dengan target total nanti suatu hari ada 20 laboratorium. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat tenaga kesehatan yang melakukan pengetesan siang malam untuk memberikan peta bagi kita bagaimana melakukan kegiatan masif. Kemudian masalah bansos, saya ucapkan terima kasih atas kesabaran warga. Sekarang bantuan provinsi terus mengalir, bantuan untuk perantau juga sudah mulai mengalir seperti di gambar ini. Kemudian bantuan dana desa juga sudah mulai diaplikasikan oleh para kepala desa. Saya ucapkan terima kasih untuk kepala desa yang sudah sabar, sudah paham, berkomunikasi bagaimana menerjemahkan dana desa kepada bantuan masyarakat. Kemudian bantuan dari Kementerian Sosial juga sudah hadir melalui kantor-kantor pos dalam bentuk tunai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua warga yang sabar dan paham bahwa 9,3 juta kepala keluarga di Jawa Barat yang naik dari 2,4 juta yang perlu dibantu. Pendataan memang tidak mudah. Per hari ini masih banyak data-data yang masih keliru dari bawah, dan oleh karena itu mari kita pahami, kita tolong, kita support, kita perkuat, bukan saling melemahkan. Jadi kepada mereka yang bersabar, insya Allah bantuan akan datang secepatnya. Kemudian terakhir dari saya, mari kita geser pembatasan sosial ini, bergeser menjadi solidaritas sosial. Nah, tolong tetangganya, tolong temannya, tolong semua orang yang berkesusahan, karena itu bagian dari kemuliaan, apalagi tolong menolong adalah tema di bulan Ramadan ini. Dengan kedisiplinan dan menahan diri tidak mudik, insya Allah kita akan menang melawan COVID. Dan pasca PSBB Jawa Barat, kita akan memetakan ada berapa persen yang kembali normal dengan masker dan jaga jarak, berapa persen yang harus melanjutkan PSBB, itu akan kita umumkan secepatnya, sehingga kepada mereka yang hidupnya kembali normal atau relaksasi pasca PSBB, selamat kembali kehidupan yang normal, tapi tetap jaga jarak, jaga kedisiplinan. Saya kira itu update dari kami. Terima kasih kepada tenaga kesehatan, para dokter, terima kasih kepada warga yang taat pada peraturan PSBB, dan terima kasih kepada ketua RT, ketua RW, kepala desa, kelurah, camat, bupati, semua yang sudah bekerja keras di masa-masa susah ini untuk saling membantu melawan COVID-19. Itulah update mingguan kami di tanggal 12 Mei ini. Sampai berjumpa lagi di update mingguan di minggu depan. Hatur nuhun, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.